Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan juga Bapak Wayan selaku dosen struktur data. Kali ini perkenalkan, nama saya Alessandro Pramudita Putra Setiawan, dari kelas 2Y20 ingin menjelaskan mengenai database pada WhatsApp. Di sini terdapat 11 tabel yang isinya yaitu ada tabel user, ada tabel grup chat, ada tabel grup, arsip, unarsip, chat mute, hapus message, story, comment, message, dan juga tabel plus. Nah, di sini terdapat koneksi dari tiap-tiap tabel. Nah, di setiap pada tabel ini masing-masingnya terdapat primary key dan juga foreign key, dan ada juga index ya. Jadi yang bertindak sebagai primary key itu ada user ID yang terdapat pada tabel user, ada ID group chat pada tabel group chat, terus juga ada pada group yaitu pada ID package, kemudian ada pada arsip yaitu pada ID arsip ini, kemudian pada tabel unarsip yaitu pada ID unarsip, kemudian pada chat mute yaitu pada ID mute, kemudian pada hapus message yaitu pada ID delete chat. Nah, kemudian ada pada story yaitu pada ID story ya. Kemudian pada comment yaitu pada ID comment. Nah, kemudian pada message ini tidak terdapat primary key. Kemudian yang terakhir pada ID plus itu terdapat pada ID media plus. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari tiap tabel itu isinya ada apa aja. Yang pertama pada user ID menggunakan integer maksimal 11, yaitu ada juga username dengan menggunakan varchar 250 panjangnya. Terus pada nomor telepon yaitu menggunakan varchar yaitu panjangnya 15. Kemudian pada profile picture menggunakan tipe data long blob. Pada info profil menggunakan teks, dan pada created datetime menggunakan timestamp. Nah, kemudian pada group chat di sini terdapat ID group chat menggunakan integer yaitu 11 maksimalnya. Kemudian pada user ID menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada user group menggunakan integer maksimal 11. Terus kemudian pada pesan menggunakan teks, pada media menggunakan long blob, pada stiker menggunakan medium blob maksudnya. Kemudian pada dokumen menggunakan long blob, pada link menggunakan varchar yaitu panjangnya 256. Dan pada mention menggunakan integer maksimal 11. Nah, pada grup di sini terdapat ID package menggunakan integer maksimal 11. Terus pada user ID menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada user ID 2 menggunakan integer maksimal 11. Pada user ID 3 menggunakan integer maksimal 11. Pada nama grup terdapat menggunakan tipe data varchar maksimal 32. Dan pada deskripsi menggunakan teks, lalu pada profil grup menggunakan long blob. Nah, pada tabel arsip di sini terdapat ID arsip menggunakan integer maksimal 11. Pada ID user menggunakan integer maksimal 11. Pada ID to arsip menggunakan integer maksimal 11. Pada ID group menggunakan integer maksimal 11. Pada tabel unarsip menggunakan ID unarsip dengan tipe data integer maksimal 11. Dan pada ID user menggunakan integer maksimal 11. Pada ID to unarsip menggunakan integer maksimal 11, dan pada ID group ini menggunakan integer maksimal 11. Nah, kemudian pada tabel chat mute di sini terdapat ID mute menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada ID user menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada ID to mute menggunakan integer maksimal 11. Lalu pada ID group menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada ID group ya tadi menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada time mute menggunakan varchar yaitu panjangnya 255. Nah, pada tabel hapus message menggunakan ID di sini ada ID delete chat menggunakan integer maksimal 11. Lalu ada message ID menggunakan integer maksimal 11. Lalu pada group ID terdapat tipe data integer maksimal 11 juga, dan ada created at menggunakan tipe data timestamp. Nah, untuk story di sini menggunakan apa saja, yaitu ada ID story menggunakan integer maksimal 11. Terus kemudian pada ID user menggunakan integer maksimal 11. Kemudian pada caption text menggunakan teks ya. Nah, kemudian pada media menggunakan long blob, dan pada created datetime menggunakan timestamp. Lalu pada comment, tabel comment menggunakan ID comment dengan tipe data integer maksimal 11.
Pada ID user menggunakan integer maksimal 11, pada ID story menggunakan integer maksimal 11 juga, pada comment menggunakan tipe data text, dan created datetime menggunakan tipe data timestamp. Lalu pada tabel message menggunakan ID room dengan integer maksimal 11, pada ID send di sini menggunakan integer maksimal 11, pada ID receive menggunakan integer maksimal 11, pada pesan menggunakan tipe data text, dan created datetime menggunakan timestamp. Lalu yang terakhir pada tabel plus di sini terdapat ID media plus menggunakan integer maksimal 11. Untuk ID room menggunakan integer maksimal 11 juga. Untuk ID send menggunakan integer maksimal 11. Untuk ID receive menggunakan integer maksimal 11. Untuk kamera menggunakan long blob. Untuk media galeri menggunakan long blob. Dokumen juga menggunakan long blob, location latitude menggunakan tipe data float, dan location longitude juga menggunakan tipe data float. Lalu ada contact menggunakan tipe data integer maksimal 11. Lalu pada poll terdapat variabel varchar menggunakan panjangnya itu 126, dan yang terakhir ada datetime yaitu menggunakan timestamp. Nah, semuanya ini saling terkait satu sama lain dengan primary key-nya itu user ID. Nah, user ID sini terkaitnya dengan apa saja? Nah, untuk user ID yang pertama nih, dia terkait dengan tabel group yang di sini dikaitkan pada user ID 2 dan user ID 3. Jadi ketika ini menggunakan primary key, maka yang disambungkan itu akan menggunakan foreign key. Begitupun dengan tabel-tabel yang lain. Nah, yang kemudian untuk yang kedua dia terkait dengan tabel arsip yaitu pada ID user dan juga ID to archive. Lalu pada grup chat dia terkait dengan ID user ID dan juga mention. Lalu pada unarchive dia terkait pada ID user dan juga ID to unarchive. Lalu pada tabel chat mute dia terkait pada ID user dan juga ID to mute. Lalu di sini pada WhatsApp plus tabel plus dia terkait pada ID send dan juga ID receive. Pada message dia terkait pada ID send dan juga ID receive. Pada tabel comment dia terkait pada ID user. Nah, untuk story dia terkait pada ID user. Nah, jadi itu yang terkait pada user ID yang bertindak sebagai primary key yang terkait untuk menghubungkan tabel-tabel yang lain. Nah, di sini juga terdapat hubungan yang lain dari antar tabel. Yang pertama kita jelaskan dulu dari grup chat. Nah, tadi user itu kan berguna sebagai pengguna pada WhatsApp yang didaftarkan pada WhatsApp ya. Nah, ini database-nya. Lalu di sini terdapat pada grup chat ya. Grup chat dalam WhatsApp itu si ID grup ini dikaitkan pada grup ID. Jadi ketika dia chat dalam grup, dia akan dikaitkan melalui ID grup chat dan juga grup ID untuk menghapus chatan pada grup yang diinginkan. Nah, kemudian di sini pada grup chat juga terkait pada grup nih. Jadi ketika ingin ngechat di grup, nah itu harus membuat dulu grupnya nih. Nah, grupnya itu menggunakan ID package. Nah, nanti dikaitkan dengan user group. Jadi grup ini dia ngechat. Nah, ini di sini dikaitkan pada user group. Nah, kemudian di dalam WhatsApp group ini, nah itu dikaitkan dengan apa saja. Nah, di sini dari tabelnya sudah terlihat jelas arahnya pada archive, pada unarchive, pada chat mute, dan juga grup chat tadi ya sudah dijelaskan. Nah, untuk pada archive sendiri di sini dia dikaitkan melalui ID package ke dalam ID group. Jadi dia nyambungnya ke ID group untuk mengarsipkan chatan dari grup yang diinginkan. Nah, untuk mengarsipkan juga itu juga sama menggunakan ID group. Nah, untuk chat mute-nya, jadi ketika si grup ini ingin di mute, nah jadi grup mana nih yang ingin di mute nih chatannya. Nah, jadi dikaitkannya dengan ID group yang terdapat pada chat mute. Nah, kemudian oke, sebelah sini sudah, berarti sebelah kiri sekarang. Nah, untuk yang
hubungan selanjutnya itu pada story nih. Pada story dia dihubungkan dengan komen. Jadi ketika si pembuat ingin membuat story, dia akan masuk ke WhatsApp, lalu story-nya itu bisa dikomen oleh user lain. Nah, dia menggunakan ID story nih pada tabel komen. Nah, untuk selanjutnya pada message ini dia berguna sebagai chatan antara kedua belah pihak. Nah, jadi ketika orang ngechat di sini nanti dapat disambungkan dengan tabel hapus message. Jadi ketika user ingin menghapus chatan tersebut dapat dikaitkan dengan message ID. ID message-nya berapa. Nah, begitu. Nah, di sini ID message itu kan berarti kan ID room-nya. Nah, ini bisa dikaitkan nih. Nah, kemudian di sini message juga bisa dikaitkan dengan plus. Tabel plus itu kaitannya kemana? Antara ID room dengan ID room nih. Jadi ketika si message itu dibuat, jadi pengguna itu ngechat, nah dia akan bisa menambahkan media, yaitu ini ada macam-macam nih, ada kamera, ada media galeri, dokumen, ada lokasi, kontak, dan poll. Nah, di sini dapat dilihat melalui kaitannya dengan ID room. Nah, jadi dia memanggil ID room message dimasukkan ke dalam tabel plus menggunakan ID room juga nih. Begitu. Nah, itu sekilas mengenai relasi dari antar tabel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke database-nya. Baik, sebentar. Nah, ini adalah database yang sudah kita buat dalam PHP MyAdmin. Nah, ini adalah database yang sudah kita jabarkan tadi nih. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke user. Nah, untuk user sendiri di sini saya sudah buat 5 user ID, yaitu ada user ID pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang pertama itu username-nya Alessandro, yang kedua username-nya Firman Nur Cahyo, yang ketiga itu Chatwenda Sapir, yang keempat itu Rizka Septiani, dan yang kelima itu Jovan Vikesia. Nah, ini sudah dikaitkan user ID ini pada masing-masing nomor teleponnya. Ini beda-beda nih ya. Jadi ketika si user itu membuat suatu akun, dia pasti menggunakan nomor telepon nih, sudah dikaitkan nomornya masing-masing. Nah, di sini kelima user ID juga menampilkan media berupa gambar pada profil picture nih, yaitu menggunakan tipe long blob. Nah, ini gambar-gambarnya masing-masing sudah dicantumkan pada database. Nah, untuk info profilnya juga tergantung dari usernya nih. User ID pertama menggunakan info profil enjoy yourself, yang kedua itu menggunakan nice try, yang kedua itu tiga itu menggunakan happy, yang keempat itu menggunakan pejuang IT, terus yang kelima menggunakan info profil new user. Nah, ini menggunakan tipe data teks kalau nggak salah tadi. Nah, untuk created daytime-nya itu jadi kapan nih pengguna membuat akun pada WhatsApp. Nah, ini sudah tercantum tanggal-tanggalnya dan juga jam-jamnya. Baik, kita lanjutkan langsung ke message. Nah, pada message di sini ada tabel yaitu ID room, ID send, ID receive, ada pesan dan juga created daytime nih. Nah, ini kita lihat dulu ya. Kita urutkan dulu karena belum urut ID roomnya. Gunakan scanning. Nah, di sini ID roomnya ada ID room pertama, kedua, dan ketiga nih. Jadi ID room pertama itu diisi oleh kedua pihak, yaitu ID user pertama dan ketiga. Untuk ID room kedua itu diisi oleh ID room kedua dan kelima. Untuk ID room ketiga diisi oleh ID user keempat dan juga kedua. Nah, mereka saling chatan dan berbalas-balasan nih. Nah, untuk yang pertama
user ID pertama ini mengirim chatan ke user ID ketiga. Nah, dia bilang, "Hai, kamu lagi di mana?" Terus si user ID ketiga bales ke ID pertama, "Aku lagi di Mekarta nih." Nah, kemudian si user ID pertama membalas lagi ke ID ketiga. Oh lah gitu. Nah, kemudian untuk yang ID room kedua sama. Jadi ID room kedua ini isinya si user ID kedua kirim ke user ID kelima. Dia bilang, besok ada tugas nggak? Terus si ID user kelima bales, kayaknya nggak ada sih man. Nah, dia balasnya ke user ID kedua. Nah, terus si user ID kedua balas lagi nih ke user ID kelima, "Coba tanya Ale, gua kasih kontaknya tuh." Nah, dia bilang seperti itu. Sama juga dengan halnya ke ID room ketiga. Dia bilang bahwa si user ID keempat ini ingin kirim pesan ke user ID kedua. Dia bilangnya, "Firman, bagi jawaban dong." Nah, untuk selanjutnya si user ID kedua membalas dong ke user ID keempat, "Jawab sendirilah." Nah, gitu. Nah, sesudah message kita langsung masuk ke arsip dulu ya. Kita masuk ke arsip. Nah, arsip ini kan tadi tabelnya untuk mengarsipkan suatu chatan yang sudah ditampilkan dalam chatan umum ya. Jadi ingin menyembunyikan chatan tersebut, jadi diarsipkan. Nah, di sini diarsipkan itu di tabel arsip ini ada ID arsip, ID user, ID to arsip, dan juga ID group. Nah, untuk ID user pada ID arsip pertama nih, ID user ini yang pertama ingin arsipkan chatan pada user ID ketiga. Nah, ini ID grupnya bisa diisi 0 dan ID to arsip juga diisi dengan 0. Jadi kita nggak ngisi ini tuh maksudnya jadi kita bisa mengarsipkan salah satu ataupun keduanya nih, siapa yang mau diarsipkan gitu. Nah, untuk yang kedua, arsip yang kedua ini dia mengarsipkan pada user ID keempat yang dilakukan oleh user ID kedua nih. Jadi user ID kedua ingin mengarsipkan user ID keempat. Yang ketiga dilakukan oleh user ID pertama nih, ingin mengarsipkan ID grup pertama. Jadi dia ingin mengarsipkan chatan pada grup pertama nih yang sudah dibuat. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat, itu terdapat ID user keempat yang ingin mengarsipkan chatan pada ID grup ketiga. Jadi chatan ID grup ketiga ini tidak ditampilkan langsung di tampilan ID user keempat begitu. Nah, sama juga halnya dengan unarsip. Cuma perbedaannya unarsip itu kita menampilkan kembali data yang sudah diarsipkan. Jadi data yang diarsipkan itu ditampilkan kembali ke chatan umum. Nah, untuk data unarsip di sini terdapat ID unarsip, ID user, ID to unarsip, ada ID group juga. Untuk ID unarsip yang pertama itu dilakukan oleh ID user ketiga. ID user ketiga ingin mengarsipkan ID user pertama. Nah, ini ID grupnya nilainya 0 karena dia tidak melakukan juga pada ID group. Ini sama juga berlaku dengan ID unarsip kedua. Siapa yang melakukan? ID user kedua ingin mengarsipkan ID group pertama. Dia mengarsipkan grup doang. Jadi si pengguna tidak dianarsipkan. Nah, ini dia nilainya 0 begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke grup untuk menjelaskan apa sih ID group ini. Nah, ID group itu diambil dari ID package. Nah, ini ID package-nya nih. ID package jadi grup yang sudah dibuat. Untuk ID package yang pertama itu siapa sih penggunanya di dalam grup itu? Nah, ini ada user ID pertama, user ID ketiga, dan juga user ID kedua. Nama grupnya apa? Nama grupnya receh. Terus description-nya apa? Yang ramai ya guys. Nah, ini profil grupnya menggunakan tipe data long blob. Nah, untuk yang kedua itu dia ID package yang ketiga nih. Siapa aja sih penggunanya yang ada di grup package ketiga? Nah, ini ada ID user keempat, kelima, dan juga ketiga. Nah, untuk nama grupnya apa? Tim akur. Nah, deskripsinya apa? Bocah ambis semua. Nah, profil grupnya ini menggunakan tipe data long blob. Nah, begitu. Nah, oke. Jadi langsung aja kita masuk ke grup chat.
Nah, untuk grup chat sendiri ini tadi kan kita sudah membuat grup. Nah, pastinya ada chatan isi grupnya dong. Nah, ini isi-isi dari chatan pada grup yang berbeda. Ini ada grup pertama yang diambil menggunakan user group. Nah, ini user group. Terus ada user group ketiga nih dari ID package ketiga tadi nih diambilnya. Nah, ini adalah ID grup chat itu. Jadi di grup chat itu isinya siapa aja. Nah, ini untuk user ID-nya di dalam grup itu tuh siapa aja sih user ID yang mengechat gitu. Nah, berdasarkan dari anggota pada masing-masing grup tuh kan beda-beda ya. Tadi kan ada user ID pertama itu pada user grup pertama, terus user ID ketiga juga pada user grup pertama, yang kedua juga pada grup pertama. Nah, untuk yang keempat itu kan tadi pada grup ketiga, terus yang ketiga juga pada grup ketiga, dan yang kelima juga pada grup ketiga tadi kan begitu. Nah, ini catatannya apa aja? Dijelaskan user ID pertama mengirim pesan pada grup pertama. Dia bilang halo guys. Nah, ini dia nggak mengirim media, stiker, dokumen, link ataupun mention ke user ID lain. Nah, kemudian si user ID kedua membalas nih pada user grup pertama, yaitu grup pertama nih. Halo juga guys. Nah, ini medianya nol, isinya nol semua nih. Stiker, dokumen, link, dan juga mentionnya. Nah, kemudian si user ID kedua membalas lagi nih pada grup pertama nih. Dia bilang, buset rajin amat bikin grup. Nah, ini medianya nol, stikernya nol, dokumennya nol, linknya nol, dan dia mention user ID pertama nih. Dia menyebutkan user ID pertama pada grupnya. Terus si user ID pertama membalas dong pada grup pertama. Dia bilang gak apa-apa lah sekali-sekali, ini kalau mau materinya gue kirim nih. Nah, dia bilang gitu, medianya nol, stikernya nol. Nah, dia mengirim dokumennya nih, dokumen materinya nih melalui dokumen dengan tipe data long blob, dengan linknya juga nol, mentionnya juga nol. Nah, kemudian pada user group ketiga nih, user group ketiga, si user ID ketiga kirim pesan ke user group ketiga nih. Dia bilang, halo guys, sengaja gue bikin grup ini buat anak ambis nih. Nah, dia medianya nol, stikernya nol, dokumen, link, mentionnya juga nol. Terus si user ID keempat bales pada user group ketiga nih. Dia bilang, halo jadi user ID keempat nih balas ke user ID ketiga. Dia bilang, ih keren banget, bisa nih buat sharing ilmu gitu kan. Nah, medianya nol, stikernya nol, dokumen nol, linknya nol. Nah, dia mention ke user ID ketiga nih. Dia manggil user ID ketiga di grup ketiga. Nah, terus user ID 5 bales ke grup ketiga nih, dalam satu grup yang sama ya, itu semuanya. Wah sabi nih, wah sabi sih kerekom di sini udah. Nah, dia bilang gitu, medianya nol, stikernya nol, dokumen nol, linknya nol, dan juga mentionnya juga nol. Nah, terus si user ID 4 balas lagi ke grup chat yang ketiga nih. Nah, boleh tuh, ini codingannya udah bener kan? Nah, dia ngirim media gambar menggunakan tipe data long blob. Nah, selebihnya stiker, dokumen, link, dan mentionnya kosong, nol. Kemudian user ID ketiga bales ke grup ketiga. Nah, bilang bener kok itu. Nah, dia medianya nol, stiker nol, dokumen nol, link nol, dan juga mentionnya juga nol. Begitu. Untuk grup chat sudah, kita langsung ke hapus message. Nah, untuk hapus message di sini hanya terdapat satu data saja, yaitu di sini tabelnya ada tabel ID delete chat, ada message ID, group ID, dan juga created add. Nah, ID delete chat ini kan menandakan chat tersebut tuh ada berapa gitu. Nah, ditampilkan dalam bentuk ID-nya nih. Nah, kemudian message ID-nya itu message ID berapa yang dihapus. Nah, begitu. Nah, ini group ID-nya 0 dan created add-nya menggunakan timestamp ya, waktu. Jadi dia menghapus chatan si itu message ID pertama begitu.
Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke plus. Kita masuk ke plus dulu. Nah, untuk plus sendiri di sini ada ID Media Plus, ID Room, ID Send, ID Receive, kamera, media gallery, dokumen, location attitude, location longitude, contact, poll, dan juga daytime. Nah, untuk ID Media Plus di sini ada 3 ya. Saya bikin 3, ada ID pertama, ID kedua, dan ID kelima. Untuk ID pertama itu isinya diperuntukkan untuk ID Room pertama. Nah, siapa yang ngirim medianya di room pertama itu? Yang ngirim ID user pertama, dia ngirim ke ID user ketiga. Nah, dia mengirim media galeri berupa tipe data long blob. Nah, selebihnya 0 ya di sini ya. Untuk selanjutnya pada ID Media Plus kedua, ini diperuntukkan pada chatan room pertama, ID room pertama nih. Nah, dia siapa sih yang ngirim? Nah, yang ngirim itu ID user ketiga. Nah, ID user ketiga ini ngirim ke ID user ke pertama. Nah, dia mengirim apa? Dia mengirim lokasi nih. Lokasinya ditampilkan dalam bentuk tipe data float. Nah, selebihnya dia tidak mengirim kamera, dokumen ataupun media galeri serta kontak dan poll ya. Nah, untuk selanjutnya untuk ID Media Plus yang terakhir, dia diperuntukkan pada ID room kedua. Jadi di ID room kedua ini itu kan isinya ada antara chatan si ID user kedua dan kelima. Nah, ID user kedua ini mengirimkan ke ID user kelima. Dia ngirim apa? Dia ngirim kontak. Nah, medianya tidak dikirim, dokumen ataupun lokasi tidak dikirim. Nah, dia ngirim kontak doang nih. Kontaknya kontak siapa? Kontak dari ID user pertama, begitu. Nah, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke story. Untuk story sendiri di sini ada ID story, ID user, caption, media, dan created daytime. Untuk ID story di sini ada ID story pertama dan kedua. Nah, ID story pertama itu isinya si ID user kedua mengirimkan status ke orang-orang yang lain, ID user yang lain. Nah, di sini dia mengirimkan sebuah gambar yaitu tipe data long blob ya. Nah, isi captionnya itu ada tulisan modding terus. Nah, ini ada timestampnya kapan dia membuat story tersebut. Nah, yang kemudian pada ID story kedua itu si ID user pertama dia mengirimkan status juga nih. Nah, statusnya dia berupa gambar yaitu media dalam tipe data long blob. Nah, di sini captionnya yaitu pusing banget nih, materinya gila gitu kan. Nah, di sini ada created daytime-nya juga gitu. Nah, dalam story ini kita langsung masuk ke komen. Untuk komen sendiri di sini ada 2 orang yang komen nih. Nah, untuk ID komen pertama itu dia diperuntukkan untuk ID user kelima. Dia ID user kelima ini komen ke ID story kedua. Nah, jadi dia komen ke story yang kedua nih. Nah, komennya apa? Yang sabar ya Le, WKWK. Nah, dia juga memunculkan kapan dia melakukan komen tersebut. Nah, ini ada timestampnya begitu. Nah, untuk yang kedua, di komen kedua itu si ID user ketiga komen. Nah, komennya ke ID story pertama. Nah, di story pertama yang tadi. Nah, dia komennya apa? Semangat dong, jangan putus asa ya, gitu kan. Nah, ini waktunya, timestampnya kapan. Nah, begitu. Jadi semua dalam database ini saling terkait satu sama lain. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.